Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pemrograman SAP1. Dalam presentasi ini kami akan mengulas komponen-komponen penting dalam SAP1 seperti program counter, instruction register, memory address register, random access memory, register A, register B, arithmetic logic unit, code register, dan control unit. Lalu ada juga pemrograman SAP1 serta hasil simulasi dan juga akan kami tampilkan implementasinya di FPGA. Oke, bisa di next. Berikut anggota kelompok kami yaitu ada Kenzina Raria, Paulus Windy, Aulia Raihan, Alfonso Maizar, dan Muhammad Eka Yudhistira. Baik, yang pertama ada program counter. Pada program ini pada proses utamanya akan diaktifkan ketika terjadi calling edge pada sinyal clock atau ketika ada perubahan pada sinyal NCLR, CP, atau EP. Untuk operasinya, jika sinyal CP bernilai 1, maka nilai dari program counter akan mengalami increment atau bertambah 1 setiap siklusnya. Namun apabila sinyal NCLR ini bernilai 0, maka counter akan langsung di-reset ke nilai awal karena clear ini bersifat active low. Selain itu terdapat juga sinyal tambahan yaitu SIG-T yang akan bertambah nilainya setiap siklus clock. Jika nilainya sudah mencapai 110 atau angka 6, maka sinyal ini akan otomatis di-reset ke 000. Next. Berikutnya ada program memory address register. Proses utamanya akan berjalan ketika terjadi rising edge pada sinyal clock atau CLK atau saat ada perubahan pada sinyal kontrol NLM. Operasi utamanya adalah load data. Jadi setiap kali terjadi rising edge pada clock, sistem akan mengecek kondisi sinyal NLM. Jika sinyal NLM bernilai 0, maka data yang berada di inmar akan langsung di-copy atau dimasukkan ke outmar. Namun jika NLM bernilai 1, maka tidak akan terjadi perubahan pada output. Next. Berikutnya ada program random access memory. Pada bagian entity RAM menerima input berupa alamat 4 bit melalui sinyal in-RAM, serta sinyal kontrol NCE yang berfungsi sebagai chip enable. Jika NCE aktif, maka modul ini akan mengeluarkan data 8 bit melalui out RAM. Pada bagian arsitektur behavioral, program ini menggunakan perintah case untuk mencocokkan alamat in-RAM dengan data 8 bit yang telah didefinisikan. Data-data ini bisa kita anggap sebagai representasi dari ROM berisi instruksi dan data untuk proses eksekusi. Instruksi yang digunakan mengacu pada arsitektur SAP1, misalnya 0001001 adalah instruksi LPA, yaitu load akumulator dari alamat 9H. Lalu 0001110 dan 000111011 itu adalah instruksi ADD, masing-masing dari alamat AH dan BH. Kemudian 00101100 adalah instruksi sub dari alamat CH. Lalu 11100
000 adalah instruksi out untuk menampilkan hasil. Dan 110000 adalah instruksi HLT atau halt sebagai akhir eksekusi program. Sedangkan untuk data operasinya, nilai-nilai tersebut tersimpan di dalam 9H hingga CH, yaitu 16 di alamat 9H, 20 di AH, 24 di BH, dan 32 di CH. Next. Asinkronus. Jadi ketika sinyal CLR-nya itu 1, registernya itu akan langsung di-reset ke ini ke 000000 tanpa menunggu clock. Dia ini lebih paling atas prioritasnya daripada operasi lainnya. Selain itu, selain ada reset asinkronus, dia ada operasi sinkronusnya juga. Jadi pada rising edge sinyal clocknya CLK, jika sinyal NLI-nya itu 0, data dari sinyal INFR dimuat ke register buff. Selanjutnya ketika dia ini 1 sinyalnya, maka di hold atau direct buff-nya dipertahankan. Selanjutnya ada register A. Pada program ini prosesnya itu hanya sensitif terhadap perubahan sinyal clock-nya, tetapi akan dieksekusi setiap kali terjadi perubahan pada sinyal pada CLK. Ada legal load juga pada program ini. Jika sinyal NLA itu 0, dan maka menunjukkan operasi load itu yaitu aktif low. Tapi kalau misalnya ketika NLA-nya beraktif, ketika dia aktif, nilai dari sinyal sinyal NA-nya akan dimuat ke register internal dari SIG A. Jika NLA bernilai 1, register SIG A mempertahankan nilainya. Next. Untuk ALU, pada program ALU, arsitektur SHP S1 ini, di bagian inputnya itu ada input A dan in B. Dia ini adalah operan 8 bit, ada SU, semacam operasinya, dan EU atau aktifkan outputnya. Ada input, ada proses, ada output. Jika proses itu SU-nya 0, maka input A tambah input B. Jika SU-nya 1, maka artinya adalah in A dikurang in B. Operasi aritmatika ALU. Nah, outputnya jika EU-nya sama dengan 1, maka keluar hasil result, report result. Terus kalau misalnya EU-nya sama dengan 0, maka outputnya tadi akan high impedance atau kalau di time diagram atau simulasinya akan muncul sebagai ZZZZ. Next. Untuk selanjutnya mungkin di program register B. Jadi untuk program register B ini menggunakan 3 input dan 1 output. Di sini untuk logikanya sendiri, yaitu saat clocknya naik, maka dilakukan cek pada value NLB. Jika in B-nya sama dengan 0, maka akan langsung disimpan ke out B. Namun jika 1, nilai out B tetap. Lanjut. Kemudian register out. Register out di sini untuk programnya sama seperti, hampir mirip seperti register B tadi. Jadi saat clocknya naik, akan dicek value dari NLO. Jika 0, data dari register out, data dari inreg bakal dikirim ke LED. Namun jika 1, output LED akan dipertahankan atau tetap. Lanjut. Selanjutnya untuk program control unit, karena programnya terlalu banyak, maka tidak akan ditampilkan dalam PPT. Di sini untuk logikanya sendiri, yaitu state machine, menggunakan state machine dan juga proses kendali. Di state machine sendiri menggunakan 6 state waktu dari T1 sampai T6, disinkronasikan menggunakan rising edge clock, kemudian di reset ke T1 jika clear
clearnya sama dengan 1. Untuk proses kendalinya sendiri berdasarkan opcode dan T-state. Control bus diatur untuk mengaktifkan komponen seperti program counter, memori register, memori register A, B, ALU, output register. Dari beberapa opcode di atas, komponen di atas, masing-masing bit dalam control bus merepresentasikan sinyal kendali seperti CP, EP, NLM, NCE, NLI, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian untuk arsitektur SAP1. Ini juga karena programnya terlalu banyak maka tidak bisa ditampilkan di PPT. Untuk cara kerjanya sendiri, program ini dibuat untuk menyatukan semua program-program sebelumnya. Flow dari programnya yaitu dari PC ke MAR, kemudian ke RAM. Dari PC kirim alamat ke MAR, kemudian dari MAR ambil data dari RAM. Kemudian dari RAM menuju ke IR, kemudian ke CU, yaitu dari RAM mengirim instruksi masuk ke IR. Kemudian mengirimkan opcode ke CU dan untuk menghasilkan sinyal kontrol. Dari CU dikirimkan ke register A atau register B, kemudian ke ALU. Yaitu dari CU mengaktifkan register dan ALU sesuai instruksi. Kemudian dari ALU menghasilkan output register yang kemudian menampilkan di LED. Lanjut. Kemudian Oke, berikut ini jadi dari hasil simulasi LDA itu, LDA ini tuh menunjukkan proses pemuatan data dari alamat memori tertentu ke dalam akumulator. Setelah siklus pengambilan instruksi dari LDA, alamat operan ini akan dikirim ke MAR dan data dari MAR pada alamat tersebut itu akan dimuat ke akumulator melalui Webus dengan sinyal kontrol yang sesuai. Hasilnya itu akan menunjukkan bahwa nilai pada output akumulator itu akan berubah menjadi sama dengan data yang diambil dari RAM. Oke, bisa next. Selanjutnya itu ada hasil simulasi dari add. Hasil simulasi add ini menunjukkan hasil penjumlahan antara isi akumulator dan data dari RAM. Dengan hasil akhir disimpan kembali ke akumulator. Proses ini tuh menunjukkan pengambilan data kedua ke register B dan operasi ALU. Kemudian output ALU yang merupakan hasil penjumlahan akan dimuat ke akumulator. Sehingga nilai dari akumulator nanti itu akan diperbarui dengan jumlah yang benar. Bisa next. Oke, kemudian di sini itu ada hasil simulasi dari SAP. Hasil simulasi SAP itu menunjukkan operasi pengurangan oleh ALU, di mana data dari RAM akan dikurangkan dari isi akumulator, dan hasilnya disimpan kembali ke akumulator. Dalam gambar simulasi ini tuh setelah operan kedua dimuat ke register B, ALU akan melakukan pengurangan dengan sistem kontrol SU bernilai 1 dan nilai akhir pada akumulator itu akan mencerminkan hasil pengurangan yang benar. Bisa next. Oke, selanjutnya di sini itu ada hasil simulasi dari out. Jadi hasil simulasi out itu menunjukkan proses pengiriman data dari akumulator ke register out yang selanjutnya dapat ditampilkan. Dalam hasil simulasi ini itu menampilkan isi akumulator yang disalin ke register output yang akan menampilkan hasil akhir dari simulasi dari operasi. Pada latihan ini tuh kita ditugaskan buat mencoba operasi aritmatika yaitu 16 tambah 20 tambah 24 dikurangi 32. Yang pada akhirnya nanti itu dia bernilai 28. Nah, di sini tuh ditunjukkan dalam bentuk biner yaitu 00 11100. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, untuk hasil simulasi HALT, di sini hasil simulasi HALT ini menunjukkan bahwa ketika instruksi HALT diambil dan dieksekusi, program counter itu akan berhenti melakukan increment dan
tidak ada lagi pengambilan instruksi baru. Ini di sini bisa dilihat ujung dari timing diagramnya. Ini itu eh, menandakan bahwa sistem telah memasuki kondisi berhenti. Next. Nah, ini hasil pada FPGA. Di sini adalah proses mengupload program ke Spartan 6-nya. Ini hasil simulasi yang telah dijalankan berdasarkan program SAP1 tadi. Selanjutnya, dengan impact, program tadi akan diupload ke FPGA. Nah, terus dari output FPGA ini menunjukkan kalau instruksi dari RAM itu berhasil dieksekusi oleh SAP1. Jadi setelah itu hasil eksekusi SAP1 itu dimunculkan menggunakan register output yang selanjutnya ditampilkan melalui LED seperti di gambar ini. Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.